Baik. Di dalam riwayat yang lain, Nabi Daud itu meninggal bukan pulang dari pekerjaannya seperti yang kita sebutkan tadi, bukan. Nah, dalam riwayat yang lain beliau itu meninggal pada saat beliau turun dari mimbar. Ya. Turun dari mimbar, malaikat maut itu datang untuk mencabut nyawanya Nabi Daud. Mau turun nih. Maksudnya pas turun dari mimbar, malaikat mau cabut nyawanya. Kata Nabi Daud, tunggu dulu, tunggu. Jangan dicabut dulu aku, katanya. Ya, jadi berpandir nih Nabi Daud dengan malaikat Israel, malaikat pencabutnya. Tunggu dulu. Tunggu sebentar, aku selesaikan, aku turun dulu. Lalu malaikat itu bilang, wahai Nabi Daud, sudah saatnya engkau meninggal nih. Sudah saatnya nih. Kata Nabi Daud, tunggu dulu. Nah, aku mau sujud dulu kepada Allah Ta'ala. Akhirnya Nabi Allah Daud tersungkur sujud dan beliau saat itu dicabut nyawanya. Nah, dalam riwayat ini Nabi Daud dicabut nyawanya pada saat dalam keadaan sujud. Ala kulli hal ya. Di dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa Nabi Daud itu meninggal pada saat musim panas lah ya, bahasa kitanya musim panas, dan matahari itu sangat menyengat pada saat itu. Dan itulah yang diminta atau diperintahkan burung-burung oleh Nabi Sulaiman untuk menaungi Nabi Daud supaya jasadnya Nabi Daud tidak terlalu tersengat oleh sinar matahari. Dan di dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa Nabi Daud alaihissalatu wassalam diusung atau dibawa jenazah beliau ke pemakaman terakhir, diusung atau diikuti oleh 40.000 rahib pendeta. Ya, kalau bahasa kitanya ulama ya. Nah, pendeta pada saat itu. 40.000 rahib. Ya, kalau sekarang bahasa kitanya ulama, ya, ulama-ulama mengusung jenazahnya Nabi Daud. Karena Nabi Daud adalah seorang raja dan seorang nabi serta rasul. Dan dikatakan di dalam riwayat ini tidak ada masyarakat Bani Israel bersedih setelah meninggalnya seorang nabi melebihi Nabi Daud setelah Nabi Musa dan Nabi Harun meninggal. Jadi ketika Nabi Musa, Nabi Harun meninggal, sedih orang-orang Israel. Tapi lebih begitu juga kesedihannya itu sama dengan ketika Nabi Daud meninggal dunia. Jadi merasa kehilangan lah orang-orang Israel pada saat itu yang Nabi Daud seorang raja dan juga seorang nabi dan rasul. Ya. Ya, ala kulli hal seperti itu ya.
kisah Nabi Daud meninggal dunia. Entah di mana kuburnya Nabi Daud ini. Perlu diketahui ya para jamaah, kuburnya para nabi dan rasul itu bisa saja diperdebatkan tentang keaslian atau tidak keasliannya. Itu boleh saja. Semua nabi kuburnya itu bisa saja dipertentangkan, apakah ini kubur Nabi fulan atau tidak, wallahu alam, itu bisa saja. Hanya satu kuburan yang disepakati oleh ulama dan tidak ada satupun yang mengingkarinya, yaitu kuburnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak ada yang mengingkarinya. Tapi kalau kubur Nabi yang lain, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, itu bisa saja diperdebatkan. Kalau kita baca di di Google atau di YouTube situ, terkadang kubur Nabi itu ada 2 atau 3. Ini katanya kuburnya Nabi Hud. Kalau yang terkenal kan Nabi Hud, kuburnya di Hadramaut, di Wadi Hud namanya. Ada yang mengatakan kubur Nabi Hud itu ada di Mekah. Nabi fulan di sini, itu bisa saja. Mengklaim masing-masing ini adalah kuburnya para nabi ini, nabi itu dan sebagainya. Biasa ya dalam perbedaan pendapat, apalagi jarak kita dengan para nabi dan rasul di zaman Bani Israil itu kan sudah ribuan tahun. Jadi wallah alam. Cuman Nabi Muhammad saja yang disepakati oleh ulama bahwa kuburnya Nabi Muhammad itu ada di kota Madinah, di bawah Qubbatul Hadra, di rumahnya Siti Aisyah, yang sekarang kita lihat kalau kita Bapak Ibu yang berangkat umrah atau berangkat haji, insya Allah ziarah ke sana, kita lihat di situlah kuburnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di sampingnya ada kuburnya Sayyidina Abu Bakar, dan di sampingnya ada Sayyidina Umar, satu lagi tempat kosong, dan itu dikatakan adalah nanti kuburnya Al-Imam Mahdi. Imam Mahdi. Jadi cuma Nabi Muhammad yang pasti kuburnya. Yang lain bisa diperdebatkan atau diperselisihkan di antara ulama. Baik Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, selesai kisah Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, kita nanti akan memasuki kisah Nabi yang berikutnya adalah putra Nabi Daud, Sulaiman ibnu Daud alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana kisahnya Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman ini unik juga, lebih unik kisahnya daripada bapaknya. Bapaknya seorang raja dan anaknya, yakni Nabi Sulaiman juga seorang raja. Bagaimana kisah selanjutnya? Insya Allah kita akan sambung di kesempatan yang akan datang. Kiranya cukup sekian, semoga bermanfaat. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi, minta maaf, minta ampun.